Kalian tidak baik. Apakah itu baik saya? Kamu. Raja Iblis Penjara Surga mengertakkan giginya dengan keras, membuat Zhou Tianxing bergetar. Oke. Ini dia. Terserah Anda. Tapi raja ini ingin melihat. Bisakah kelompok monster ini kembali? Begitu komentar ini keluar, wajah Li Tu tiba-tiba berubah. Dan Liang Tu tiba-tiba berteriak keras. Kaisar Dire. Setelah pelatihan ini, murid kutusan akan kembali ke Tusan untuk berlatih. Apakah mungkin bagi Lord Dijue untuk melakukannya dengan nyaman? Sehingga penatua Tusan akan datang untuk menjemputnya? Kaisar Jue Senjun tersenyum ringan, nyaman. Perasaan Tusan sudah siap. Mempertahankan Qin Yichen. Bahkan jika dia masih tidak bisa mengancam klan iblis untuk saat ini, itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa. Dan Tusan berutang budi padanya. Kuncinya adalah membiarkan Raja Iblis Penjara Surgawi membuka cincin itu. Manfaat apa yang bisa dia dapatkan? Bahkan jika dia ingin membalas murid-muridnya, dia tidak akan dapat mengambil keuntungan dari itu dan memintanya untuk mengabaikannya. Tusan mempesona. Tanda seru. Tanda seru. Raja Iblis Penjara Surgawi mengertakkan giginya dengan keras. Tetapi Liang Tu juga seorang Raja Iblis yang telah melihat badai dan gelombang. Potongan kecil-kecilan, hari ini adalah keberuntunganmu. Raja Iblis Penjara Surgawi mengabaikan sosok ramping itu. Dan suara iblis itu hampir menghancurkan gendang telinga Qin Yichen. Tapi Benjun memberitahumu bahwa air alam Kaisar Surga sangat dalam. Pohon Tusan yang patah tidak akan melindungimu lama. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Ribuan awan ajaib berguling, meninggalkan Kaisar Jue Jinjun dengan senyum tipis di wajahnya. Dan Li Tu memandang 10 murid di sekitarnya dan menghela nafas panjang. Pesta Dao Jun berakhir, dan banyak setan pergi satu demi satu, dan berada di halaman Tusan. Yichen, kamu benar-benar memberiku wajah panjang. Qin Yichen mengambil beberapa saat untuk memastikan bahwa Li Tu tidak membalas. Tenang. Bukankah hanya membunuh beberapa Raja Iblis? Aku masih bisa menangani Tusan. Li Tu tersenyum, dan magang memberinya wajah panjang di luar, dan sisanya akan diberikan kepada mereka sebagai guru. Beberapa saat kemudian, Liang Tu dan Tuya Rong juga datang, dan yang terakhir diikuti oleh 2 bayangan, Tu Yulan dan Yue Changhen. Yichen, Lao Zeng mendengar bahwa kamu menyelamatkan Xiao Jiu ketika kamu mengalaminya, dan Lao Zui datang untuk mengucapkan terima kasih. Qin Yichen dengan cepat menjawab, Tuan Yarong, di mana ini? Berbicara dan tertawa, Tu Yarong dan sekelompok Raja Iblis Tusan berkata dengan suara kental, Yichen, dan Anda, jangan menyebutkan hal-hal sebelumnya, bahkan tidak menyebutkan suara, tunggu sampai para tetua datang untuk mengambil. Qin Yichen melirik bulan untuk waktu yang lama, mengangguk berat, dan bahkan merasa sedikit lega. Dilihat dari sikap para paman dan guru, tampaknya bukan masalah besar untuk menerima ras elf. Dengan cara ini, Qin Yichen menunggu dengan tenang di sini, dan omong-omong menghitung panen kali ini. Meskipun dari sudut pandang yang cerah, Baguyo adalah pemenang terbesar, perlu disebutkan bahwa, harta dari banyak setan yang tersisa, Baguyo tidak sopan. Namun, spanduk Dewa Perang di atas ring, serta biografi hati yang tertulis, untuk Qin Yichen, berapa banyak harta yang tidak dapat ditukar dengan harta tersebut. Yang lebih berharga adalah bahwa garis ini membuat Qin Yichen mengerti bahwa leluhurnya benar. Itu adalah perselisihan yang pertama kali diprakarsai oleh para dewa dan iblis. Selain itu, ada banyak taobao. Setelah Qin Yichen awalnya berencana untuk keluar, dia pergi ke Yishi untuk bertanya, apakah ada yang mengumpulkan taobao dari Mozu itu. Tetapi melihat reaksi Raja Iblis Surgawi, pikirkan tentang itu. Ada juga banyak buah dewa yang diperoleh Yu Yuan. Hanya setelah mengambil buah dewa Yao Yao, Yuansen Qin Yichen dapat dibandingkan dengan peri emas biasa. Yuansen menjadi dewa, mungkin tidak jauh lagi. Setelah beberapa hari, Qin Yichen tiba-tiba mendongak, karena dia merasa bahwa kekuatan yang sangat mengerikan merobek langit. Bukan hanya langit yang merobek, bahkan merobek dunia. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Sebuah lubang hitam tiba-tiba hancur, tetapi sebuah perahu kayu megah perlahan-lahan berlayar keluar dari lubang hitam. Perahu kayu itu panjangnya 10.000 mil, dan sesosok berdiri di atas perahu. Di belakang mereka, ada 6 ekor iblis yang berayun. Di atas pakaian, bagian depan adalah rubah langit, dan bagian belakang adalah putaran pegunungan tinggi yang luar biasa. Di dek haluan kapal, 5 sosok berbaris, dan 35 buntut bergoyang karena angin, cukup untuk menekan langit yang sunyi. Laki-laki di tengah-tengah 5 sosok itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dan merah. Ketika kapal kayu itu datang, tawanya yang berani menggema melalui platform naga kota. Hahaha, Kaisar adalah teman mutlak, dan tergesa-gesa dilecehkan, dan berharap untuk memaafkanku. Kaisar Jue Senjun naik ke langit, mengepalkan tangan dan berkata sambil tersenyum, setiap saudara Tusan ada di sini, Kaisar Jue lalai. Lelaki tua itu tersenyum ringan, mengeluarkan kotak kayu, melangkah keluar, dan melintas ke Kaisar Jue Senjun. Baru-baru ini, Tusan Shu telah menghasilkan banyak buah untuk dicoba oleh anak-anak kecil,
Kaisar tersenyum ringan, dan Baguyo Yingying di sebelahnya berkata, "Terima kasih, senior." Lelaki tua itu tertawa, dan dalam satu langkah, dia melintas ke halaman tempat Tusan berada, mengangkat kepalanya dan menyikat tangannya. Cucu bayi yang manis, datang dan tunjukkan lelaki tua itu. Sekelompok Raja Iblis dari Tusan melangkah maju untuk menyambutnya, dan Litu menundukkan kepalanya untuk memberi hormat, "Tuan." Guru Litu, menurut senioritas, Qin Yichen secara alami maju untuk mengatakan, "Yichen, telah melihat leluhur." "Tuan Litu," salah satu tetua Tusan Tuaoya. Tuao Xiao memandang Qin Yichen dengan senyum lebar, "Ya. Yichen, Anda telah menjadi murid tercepat dari murid hingga guru sejak usia kelahiran." Qin Yichen diejek, Tuan Zungu memujinya. Segera, 4 tetua Tusan lainnya datang. Mereka semua adalah paman dari Qin Yichen. "Kaisar Dao Youdao, ketika aku menerimanya, aku tidak akan repot-repot." Tuaoya juga sangat sederhana. Semuanya sudah selesai, tidak perlu tinggal. Kaisar Jingshan mengirim tinju. "Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah untuk sering datang." Perahu kayu yang secara pribadi dikunjungi oleh penatua Tusan secara alami tak tertandingi. Qin Yichen berdiri di atas kapal, menghadap ke Zhenlong Tai yang semakin kecil. Di peron Zhenlong, ia tampak melihat sosok publik yang mengalahkan kaisar. Pria tua kerdil itu berkulit kusam, tetapi hatinya sudah bergejolak. Lain kali, Tusan Muzu akan datang lagi. Mungkin, ia juga bisa dibawa pergi. "Paman Master, kami tidak akan kembali. Ding Tian dan mereka akan mengganggu Anda untuk menjaga." Liang Tu memberi hormat. Sementara Tuaoya sedikit mengangguk ketika mendengar pidato itu. Dan dengan lambaian tangannya, setengah dari Tusan Yao Jun berpisah. Dan ada 2 tetua Tusan yang mengikuti Liang Tu dan yang lainnya untuk pergi. Tampaknya pengadilan iblis yang didominasi oleh Tusan tidak bisa hidup tanpa yang kuat. Terutama ketika seorang murid yang akan meninggalkan sekolah baru saja menyebabkan peristiwa besar. Perahu kayu perlahan-lahan terangkat ke langit yang sobek. Qin Yichen terpesona. Dan akhirnya, dia pergi ke Tusan, yang sedang menunggu seseorang. Tusan ada di Emperor Heaven Realm. Kaisar surga duduk di kota, dunia tempat suku kaisar mendominasi. Ledakan. Kapal kayu ini mengangkut langsung keluar angkasa. Manuver tidak akan tahu berapa banyak bintang yang dilaluinya. Tuao Xiao berdiri dengan tangan di atas kepalanya dan tiba-tiba melihat ke belakang antara Qin Yichen dan Yue Changhen. Tuao Xiao tersenyum tipis dan memuji. "Kali ini, aku bersenang-senang di Tusan."